Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Thorikson Opera Nirwana. Di SMP Bernas ini Bapak mengampu mata pelajaran prakarya. Jadi Bapak mengampu mata pelajaran prakarya mulai dari kelas 71 sampai kelas 76. Nah, untuk minggu ini kita tidak membahas tentang mata pelajaran kita dulu. Kita belum membahas tentang kontrak belajar. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang virus. Virus apa? Ya, virus corona. Nanti yang kita bahas mulai dari apa itu virus corona, kemudian faktor resikonya, kemudian penyebab infeksi, gejala yang ditimbulkan seperti apa, kemudian cara pencegahannya. Oke, untuk pertama kita bahas apa itu virus corona. Jadi coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang. Sama seperti bisa kita sebut sebagai penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun ada beberapa jenis virus corona juga menimbulkan penyakit yang lebih serius. Jadi virus corona ini tidak hanya satu macam saja, ada setidaknya kira-kira 7 jenis dari coronavirus ini. Ada HCOV 229E, ada HCOV 0C43, ada HCOV NL63, ada HCOV HKU1. Nah, yang seperti yang Ustadz jelaskan tadi, ada 3 jenis virus corona yang berbahaya bagi manusia. Yang pertama ada SARS-CoV. Ini ditemukan pertama kali pada tahun 2002, tepatnya pada bulan November di Tiongkok. Kemudian menyebar ke negara lain mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Tetapi virus ini berakhir pada pertengahan tahun 2003, tetapi telah menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Dan selama pandemi ini kira-kira 774 orang meski kehilangan nyawa. Kemudian ada lagi penyakit yang virus corona yang menyebabkan gejala yang lebih serius, yaitu ada namanya MERS. Ini ditemukan pertama kali ditemukan di Timur Tengah. Selanjutnya kemarin terakhir ada COVID-19, juga dikenal dengan novel coronavirus. Ini pertama kali ditemukan di Tiongkok pada Desember 2019 kemarin kan. Kemudian menyebar di awal Januari, mulai menyebar ke seluruh dunia, dan Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID ini kira-kira bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya, faktor resiko infeksi virus corona. Jadi siapapun dapat terinfeksi virus ini, tetapi bayi, anak kecil, kemudian orang yang sudah tua,
atau orang yang kekebalan tubuhnya lemah itu rentan dengan serangan virus ini. Di samping itu, orang yang berkunjung ke negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, apalagi di kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada tahun 2019 akhir. Selanjutnya, penyebab infeksi virus corona. Jadi virus corona ini bisa menyebar dari percikan air liur pengidap. Ini bisa berupa batu atau bersin, kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Itu juga bisa menularkan penyebaran virus corona ini. Kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut ketika kita sudah kontak dengan orang yang terkena virus corona. Khusus untuk COVID-19 ini, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala yang timbul itu setelah 2-14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Tetapi ternyata dugaan ini meleset salah. Ternyata virus COVID-19 ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan sekarang dari manusia ke manusia. Nah, selanjutnya gejala ketika kita terinfeksi virus corona ini. Apa gejala-gejala yang muncul pada badan kita? Yang pertama itu hidung beringus, pilek ya. Kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, kemudian merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam, kemudian batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada, atau sesak saat bernapas, kemudian batuk. Infeksi juga bisa semakin parah ketika individu yang terkena virus corona ini mengidap penyakit tertentu. Contohnya misalnya jantung atau paru-paru. Kemudian orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti bayi dan lansia. Nah, pengobatan infeksi virus corona. Tidak ada perawatan yang khusus untuk mengatasi infeksi virus ini. Umumnya pengidap akan pulih sendiri. Namun beberapa upaya bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya dengan minum obat yang dijual bebas yang untuk
meredakan sakit demam, batuk, tersedia di apotek-apotek. Kemudian gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas, kemudian perbanyak istirahat, kemudian perbanyak asupan cairan tubuh, jadi banyak minum air putih. Kemudian jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Mungkin kita bisa pergi ke puskesmas atau ke klinik-klinik yang ada di rumah kita ya. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, dan COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian bila pasien mengidap infeksi coronavirus ini, dokter biasanya akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat. Kemudian bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter mungkin akan melakukan isolasi, kemudian serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ada ventilator mekanik, itu bila udah gagal napas. Kemudian bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Nah, kapan harus ke dokter? Jika gejala-gejala infeksi virus corona atau COVID-19 tak kunjung membaik dalam hitungan hari. Nah, jadi gejala-gejala tadi seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, kemudian sesak napas apabila tidak mereda dalam beberapa hari, segera hubungi dokter. Lanjut. Pencegahan infeksi virus corona. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut ketika tangan dalam keadaan kotor. Jadi ketika kita dari luar, ketika kita menyentuh sesuatu, entah gagang pintu di minimarket atau di tempat-tempat belanja atau di tempat-tempat lain, jangan menyentuh wajah, hidung, atau mulut sebelum kita mencuci tangan. Kemudian hindari kontak langsung, hindari menyentuh hewan, kemudian sering membersihkan dan mensterilkan permukaan benda. Kemudian tutup hidung dan mulut ketika bersin dengan tisu, kemudian buanglah tisu, kemudian cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan kenakan masker. Kemudian selain itu, kamu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan makanan yang mengandung vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Ini bisa kita dapat dari sayur dan
buah. Kemudian cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, hindari rokok dan alkohol. Nah, ada tugas ternyata. Nah, carilah di internet buku atau sumber informasi yang ada di sekitarmu. Jadi yang ada di sekitar rumah, maksud Ustadz di sini jangan sampai kita keluar rumah. Bahan makanan sayur dan buah yang mengandung vitamin B6, C, dan E. Nah, ini lembar kerjanya udah Ustadz siapkan. Ada di link yang sudah Ustadz bagikan di grup WA masing-masing. Nanti silahkan diklik aja, silahkan dilihat, kemudian dikerjakan. Kemudian absen juga jangan lupa diisi, linknya juga sudah ada. Kemudian bagi yang tidak bisa melihat video ini di YouTube, entah itu masalah kuota atau jaringan dan sebagainya, link dalam bentuk teks, dalam bentuk Microsoft Word juga udah Ustadz siapkan, ada linknya juga di situ, silahkan dibaca, pahami, dan mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ustadz tunggu tugasnya sampai jam 1 siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.